Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi statistik dan model pecahan. Saya harus berbeda dengan tim 510 dan 51307. Saya sejarah mania dengan NIM 294. Saya Nadia Cipta juga dengan NIM 298. Saya Abiel Basira dengan NIM 309. Pecahan membantu peserta didik memahami konsep pecahan secara lebih nyata dan mudah dipahami. Yang kedua, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa melalui media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, mempermudah siswa dalam membandingkan dan mengelompokkan nilai pecahan. Yang keempat, melatih kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah matematis. Yang kelima, menciptakan proses pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Cara penggunaan alat peraga yang pertama, guru menyiapkan dan membagikan kartu pecahan kepada siswa secara individu maupun kelompok. Yang kedua, guru menjelaskan peraturan penggunaan kartu serta tujuan pembelajaran. Yang ketiga, siswa mengamati dan membaca nilai pecahan yang terdapat pada kartu. Yang keempat, guru memberikan tugas seperti mengurutkan pecahan, mencari pecahan nilai, atau membandingkan nilai pecahan. Yang kelima, siswa mendiskusikan hasil kegiatan dan mempresentasikan di depan kelas. Yang keenam, guru memberikan umpan balik serta penguatan terhadap konsep yang telah dipelajari. Yang ketiga ada pengaplikasian dalam pembelajaran di kelas, yaitu contoh penerapannya. Yang pertama, 1. Guru membuka pembelajaran dengan penjelasan konsep dasar pecahan. Yang kedua, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Yang ketiga, setiap kelompok menggunakan satu pecahan untuk melakukan kegiatan membandingkan, mengurutkan, atau menyusun operasi pecahan sederhana. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dan yang kelima, guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Jadi ini alatnya yang akan diperagakan oleh Nia. Cara penggunaan alatnya yang pertama itu kan guru menyiapkan kartu pecahan, yaitu ini. Yang kedua, guru menjelaskan aturan penggunaan kartu serta tujuan pembelajaran. Siswa ini nanti dibagikan kepada siswa. Siswa mengamati ada pecahan. Nah, nanti guru itu memberikan tugas, yaitu suruh mengurutkan pecahannya, yaitu mengurutkan pecahan yang senilai. Di sini ada 1/12. Nanti diurutkan. Nah, setelah itu siswa itu mempresentasikannya di depan kelas dari hasil pecahan yang diurutkannya tadi. Yang kedua, roda pecahan. Roda pecahan yaitu media pembelajaran matematika yang digunakan untuk membantu peserta didik memahami konsep pecahan melalui tampilan visual berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa bagian pecahan. Yang kedua, manfaat alat peraga. Yang pertama itu membantu siswa memahami konsep pecahan secara konkret. Yang kedua, memudahkan siswa mengenal nilai pecahan seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/12, dan yang lain-lain. Yang ketiga, melatih siswa membandingkan besar kecil pecahan. Yang keempat, membuat pembelajaran matematika lebih menarik dan interaktif. Dan yang kelima, meningkatkan pemahaman melalui kegiatan bermain sambil belajar. Cara penggunaan. Langkah menggunakan roda yaitu yang pertama, letakkan roda pecahan di tempat datar, putar jarum atau roda hingga berhenti pada salah satu bagian pecahan. Yang kedua, siswa dapat membaca pecahan yang ditunjuk jarum, lalu guru dapat meminta siswa menyebutkan nilai pecahan, menjelaskan maknanya, atau membandingkan dengan pecahan lain.
ini kan ada lingkaran. Di dalam lingkaran ada pecahan. Nanti guru itu memberikan jarum dan jarumnya itu berhenti di mana? Ditunjuk jarum. Nah, lalu siswa itu menyebutkan nilai pecahannya. Contoh ini ya, ini kan 1/12. Jadi 1/12 itu kalau dijadikan persen, dia hasilnya 8,33%. Kalau dijadikan desimal 0,83. 0,83 maaf. Nah, itu kegiatannya itu dapat dilakukan secara berkelompok atau acak. Menggunakan roda pecahan dapat diterapkan pada pembelajaran matematika sekolah dasar, khususnya materi pecahan dengan langkah. Kegiatan pendahuluan guru memberikan apersepsi mengenai konsep bagian dari keseluruhan. Yang kedua, kegiatan ini peserta didik menggunakan roda pecahan untuk mengidentifikasi, membaca, dan membandingkan pecahan melalui aktivitas permainan edukatif. Yang ketiga, kegiatan menutup, guru bersama peserta didik menyiapkan materi pembelajaran serta melakukan refleksi terhadap pemahaman konsep pecahan. Dan yang terakhir ada model statistik lingkaran atau diagram lingkaran, yaitu media pembelajaran matematika yang digunakan untuk menjelaskan konsep statistik, sudut, persentase, dan pecahan dalam bentuk lingkaran. Manfaat menggunakan model statistik lingkaran dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, membantu peserta didik memahami konsep data statistik secara visual dan konkret. Yang kedua, mempermudah siswa dalam memahami hubungan antara pecahan, persentase, dan besar sudut. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dan menafsirkan diagram lingkaran. Yang keempat, menumbuhkan minat belajar melalui media pembelajaran yang interaktif. Yang kelima, membantu siswa memahami pembagian data dalam suatu keseluruhan. Cara penggunaan alat peraga, yaitu yang pertama, guru memperkenalkan model statistik lingkaran pada peserta didik. Yang kedua, guru menjelaskan bagian-bagian lingkaran yang menunjukkan pecahan, sudut derajat atau persentase. Terus yang ketiga, bagian lingkaran dapat diputar atau disesuaikan sesuai kebutuhan data yang akan ditampilkan. Yang keempat, peserta didik mengamati besar bagian lingkaran dan menghubungkan dengan nilai pecahan atau persentase. Dan yang kelima, guru memberikan latihan berupa membaca atau membuat interpretasi data dari model tersebut. Ini yang diperagakan oleh Pak Uzi. Langkah-langkah penggunaan alat peraga yaitu yang pertama, guru memperkenalkan model statistik lingkaran kepada peserta didik. Nah, ini bentuk dari alat model statistiknya. Yang kedua, guru menjelaskan bagian-bagian lingkaran yang menunjukkan pecahan, sudut derajat atau persentase. Yang ketiga, bagian lingkaran dapat diputar atau disesuaikan sesuai kebutuhan data yang akan ditampilkan. Nah, ini misal guru menyuruh kita, memerintahkan kita untuk memutar ininya, apa namanya, lingkarannya ke segala arah, lalu siswa mengidentifikasi atau membaca sudut 90 derajat. ya, gitu maksudnya. Iya, dan di angka 1/4. ya, pecahan berapa? Lalu yang keempat, peserta didik mengamati besar bagian lingkaran dan menghubungkannya dengan nilai pecahan atau persentase. Seperti yang sudah tadi kita jelaskan. Yang kelima, guru memberikan latihan berupa membaca atau membuat interpretasi data dari model tersebut. Mengaplikasikan dalam pembelajaran di kelas. Kegiatan pendahuluan yang pertama, guru memberikan persepsi tentang penyajian data dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan ini siswa mengamati model diagram lingkaran. Siswa menentukan besar sudut pecahan atau persentase dari setiap bagian. Siswa berlatih membaca dan menyajikan data menggunakan diagram lingkaran. Kegiatan penutup, guru bersama siswa menyimpulkan konsep penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Ya mungkin cukup sekian dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami sangat mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.